Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa MTA dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Convert Story. Program sederhana ini terlahir atas dasar semangat para dai dan mubalik yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Nah, khusus di program ini kami akan menghadirkan sosok-sosok mubayyin baru yang akan menceritakan kisah masuknya ke dalam jemaat ilahi ini. Hadirin pemirsa MTA rahimakumullah, di episode kali ini telah hadir seorang mubayyin baru yang luar biasa berasal dari kota Garut. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah, saya. Ya, silahkan Kang Adit memperkenalkan diri kepada pemirsa MTA di rumah, nama lengkap, kemudian status, dan lain sebagainya. Singkat saja Kang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya, kelahiran asli Garsel, Garut Selatan, 1981. Kalau masalah keluargaan, alhamdulillah sudah beristri dan punya anak. Ya. Gitu. Berapa anaknya, Pak? Dua. Ya, Oke. Dua. Kang Adit, saat ini kegiatan sehari-harinya apa, Kang? Ya, alhamdulillah kegiatan sehari-hari saat ini jadi tukang bangunan aja. Alhamdulillah. Ya. Oke, Kang. Ceritakan dong, Kang, untuk pertama kali mengenal jemaat. Pertama kali mengenal jemaat itu pada tahun 1999 bulan 9 tanggal 9 ya. Kenapa saya secara rinci menghafal, membayangkan tahun itu dan tanggal itu, bulan itu, dikarenakan pada saat itu akan terjadi kiamat katanya, karena ada salah satu organisasi yang mengatakan, organisasi Islam mengatakan bahwa akan terjadi kiamat pada tahun dan bulan tanggal itu. Makanya waktu itu saya lagi kerja, memberanikan diri, orang lain nggak libur, orang lain itu nggak kerja, tapi saya sama kakak saya itu kerja. Kebetulan kerja itu bikin ruqyah, nggak tahu-tahunya udah 10 hari kerja, ada yang ngomong gitu bahwa yang punya ruqyah itu ketua jemaat Ahmadiyah katanya, dari Garut, dia cabangnya gitu ya, cabang Ahmadiyah. Ya udah, saya nggak begitu kaget gitu, biasa aja gitu. Jadi pada tahun itu mengenal Ahmadiyah, sering baca-baca buku dari 99. Ya, sering baca-baca bukunya. Makanya saya mengatakan baru pertama kali mengenal itu karena tahu dia menyuguhkan 3 buku itu. Yang pertama, apakah Ahmadiyah? Yang kedua, analisis tentang jemaat Ahmadiyah. Yang ketiga, buku tentang kewafatan Isa Al-Masih. Oke, Kang. Pernah aktif di organisasi apa, Kang? Sebelum mengenal jemaat, lalu persepsi waktu itu tentang Ahmadiyah itu apa, Kang? Pada tahun 2002-2003 saya hijrah ke Bandung. Saya masuk organisasi yang pertama GPSM, Gerakan Peduli Sesama Muslim. Gitu ya. Yang kedua GPI, Gerakan Pemuda Islam. Itu kan. Yang ketiga, ya terakhir, ya cukup lumayan strategisnya gitu. Organisasi itu ekstrim banget gitu ya. Itu Hamas. Hamas itu adalah singkatan Himpunan Aktivis Remaja Muslim Arjasari gitu. Singkat jadi Hamas gitu kan. Itu. Jadi terkesannya itu di sana mempelajari makin dalam, mempelajari ilmu alatnya gitu ya, seperti nahwu, shorof, nahwiyah yang gituan, ilmu alatnya. Dan yang paling ekstrimnya ada juga, yaitu di sesi olahraganya, karena pendidik atau pembina olahraganya itu pelatihnya khusus dari Densus 88 yang tadinya dia aktif tapi dicopot katanya dipecat gitu. Ya masuk gabung dengan organisasi Hamas itu, ya melatih olahraganya kayak
olahraga bela diri gitu. Cuman ada kelebihannya. Kalau di yang lain bela diri cuman bela diri aja, tapi yang di situ gimana caranya kita memegang senjata laras panjang, senjata pendek gitu, pistol, seperti gaya jatuh dari kendaraan, menyerang atau tidak membawa senjata juga diajarkan. Ya ala militer lah, pasti kan ala militer mereka, yaitu kesannya gitu di organisasi itu. Ya yang lainnya banyak sih, cuman yang paling mengesankan itu adalah itu. Dan kebetulan di situ diposisikan sebagai juru bicaranya, jubirnya di Hamas ya. Di Hamas itu. Jadi setiap ada aparatur negara, kepolisian atau masyarakat yang mau tahu visi misi tentang targetnya, visi misi organisasi itu, maka saya sendiri sebagai juru bicara yang akan menjawabnya gitu. Oke Kang, peristiwa-peristiwa yang menarik selama mempelajari Ahmadiyah Kang. Pengalamannya sih peristiwa di dalam pengalaman itu ada peristiwa ya. Ya peristiwanya gara-garanya saya ingin tahu gitu tentang apa sih visi misinya jemaat. Sudah tahu lalu datang ke seseorang yang ya cukup tahulah tentang jemaat, bukan dari aba-aba gitu ya, dari langsung sumbernya. Makanya saya mengkaji lebih dalam dan memberitahukan kepada rekan-rekan, gitu kan, mempromosikan Islam. Intinya saya menyodorkan kepada mereka, gitu, teman-teman saya waktu ngaji dulu, itu teman-teman waktu ngaji dulu, sekarang dia udah punya pesantren atau gimana, punya kobong gitu. Saya menyodorkan, nih temuan saya ilmu baru tentang jemaat Ahmadiyah. Setahu saya itu dulu ada dua, pertama Ahmadi dan Ahmadiyah. Ya itu orangnya orang Ahmadi di sebelah sana, sebelah sini Ahmadiyah katanya. Ya saya lurus aja, oh iya gitu aja cukup, gitu kan. Ya jadi mempelajarinya enak gitu, karena makin dalam mengkajinya, makin banyak tahu. Terus kok sama tapi mereka hampir tidak mengakui gitu keberadaan jemaat Ahmadiyah itu, padahal dalil hadisnya yakin ada. Itu kan Bukhari, Muslim, Abu Daud yang begituan itu kan sama gitu. Iya Kang, saya dapat info ini Kang, sebelum Akang masuk jemaat justru malah giat memperkenalkan jemaat atau bertablik. Nah kok bisa gitu Kang? Waktu itu saya ketemu dengan seseorang langsung dari orang jemaat ya. Saya ingin tahu tentang jemaat lebih dalam lagi dan dia mengasih buku-buku. Itu makin banyak nambah lagi kepanasaran saya tuh. Makin penasaran terus, tapi kepanasaran itu dikeluarkan, didiskusikan sama teman-teman di luar sana gitu kan. Kok ini saya begini kan, orang Ahmadiyah ini begini, ini hadisnya, ini ayatnya kok sama, tapi kenapa kalian tidak mempercayai dan tidak menganggap bahwa Ahmadiyah itu benar-benar Islam, benar Islam, tapi mereka itu menolak. Kebanyakan sih nggak tahu gitu ya, kebanyakan tuh ya boleh-boleh saja silakan gitu kan, tapi yang dari 20-30% itu menolak mentah-mentah. Tapi setelah saya tanya lebih dalam, mereka itu menolaknya bukan secara ilmu kebanyakan, tapi karena sesi pendidikan yang dikasih doktrinnya waktu dulu itu oleh guru-gurunya ya tentang kebencian lah. Karena perbedaannya ya itu perbedaan yang diambilnya bukan kebersamaannya, ngambilnya perbedaan, mereka itu bukan kebersamaan. Kan saya mah seorang Aditya itu mengambil persamaannya dulu. Perbedaan pasti adalah, tapi kebersamaannya alhamdulillah lancar-lancar saja, tapi ada juga ya kendalanya. Itu mempromosikannya itu aja. Kan di Garut kebanyakan orang Sunda. Jadi buku-bukunya mengambil kebanyakan dari Sunda aja. Contohnya seperti buku Nepangkeun Abdi Ahmadiyah gitu kan. Itu naon atuh Ari Ahmadiyah teh. Ya itu aja. Dan cukup signifikan itu mempromosikan masalah praktek sholat, itu kan di CD itu ada praktek sholatnya, terus selayang pandang, di selayang pandang CD itu kan ada orang-orang berkompeten ya, profesor, doktor atau gimana, kayak Amin Rais gitu. Oh ada Siti Fadilah gitu kan.
Ada itu ya, orang-orang tentang ketua-ketua NU Muhammadiyah kan ada di sana, kayak Gus Dur gitu kan, orang-orang berilmu tinggi gitu. Kenapa mereka itu baik sama Ahmadiyah, menganggap bahwa keberadaan Ahmadiyah itu, tapi kebanyakan di luar sana orang-orang yang di bawah ilmunya, sekelas di bawah Gus Dur atau Amin Rais juga malah menolaknya. Makin seru saja gitu kalau gitu. Oke Kang, saya dapat informasi juga. Jadi Akang pertama kali datang ke Masjid Nasir ini tahun 2014. Nah, menurut informasi. Kemudian baiat itu tahun 2019. Ya. Nah, itu ada dalam kurun waktu 5 tahun. Itu apa yang Akang lakukan? Sesudah saya mengkaji lebih dalam, ya kalau 100% sih belum waktu itu. Tapi rasa kepenasaran makin tinggi gitu ya. Dan mempromosikan itu makin giat. Karena ini setiap saya gerak atau mau melaju kemana saja, kalau di bahasa legeknya di jemaat tabligh ya, tabligh itu selalu ikhtiar dengan saya berdoa dulu. Karena dalam satu buku yang saya baca, karangan dari Masih Maud kalau nggak salah, kekuatan Masih Maud itu adalah 2 senjatanya. Yang pertama doa, yang kedua pena, gitu kan? Ada dalam satu buku mengatakan. Maka saya setiap mau bergerak itu selalu berdoa dulu, ya Allah, kalau benar-benar ini ajaran Nabi Muhammad SAW, Islam yang sejati, yang hakiki, maka permudahlah. Tapi apabila ini yang dijalankan itu salah, maka kasih tahulah saya, jangan sampai terjerumus di jurang kebinasaan saya gitu kan. Alhamdulillah setiap langkah pun selalu dilancarkan gitu kan. Bahkan peristiwa sih banyak waktu tabligh itu, sampai-sampai masuk ke salah satu pesantren, ya teman saya itu sampai dikerumuni gitu ya santri-santrinya. Saya sedang, kalau bahasa sekarang mendebat, tapi ini sharing kepada guru-gurunya, kiainya. Ini nyodok, ini ke Ahmadiyah ini, dalilnya ini, ayatnya ini, Al-Qur'annya sama, bukan tazkiroh. Jadi anggapan mereka itu Al-Quran Jemaat itu adalah tazkiroh ya, beda. Rukun imannya, rukun Islamnya beda katanya. Tapi ini kok sama. Mau pulang, tahu-tahu motor saya nggak bisa jalan. Tank bensinnya itu diisi lumpur. Terus joknya rusak aja, nggak bisa jalan. Sampai saya mendorong itu jarak 2 kilo adalah. Mau pulang gimana? Nggak, sampai jalan kaki. Motor disimpan di bengkel, lalu saya pulang jalan kaki. Itulah keluh kesahnya. Padahal kalau dipikir-pikir kok saya belum beat juga udah begini gitu ya. Itu dia. Udah begini. Kenapa? Tapi alhamdulillah karena pendidikan dulu waktu di pondok gitu diajarkan bahwa setiap kalian mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW maka akan ada tantangan yang sangat besar. Betul. Oh berarti ini makin kuat saya tuh waktu itu mempromosikan. Padahal kalau secara logika gitu ya, belum gabung, belum beat saja, udah kok kayak begini, apalagi sudah gitu kan. Tapi alhamdulillah sesudah itu mah, tapi lancar saja. Alhamdulillah ya. Oke Kang, tahun 2019 Kang Adit memutuskan untuk baiat masuk ke dalam jemaat ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan Kang ini masuk ke dalam jemaat? Kemudian sharingnya dong Kang, proses latar belakangnya. Baiat itu waktu itu lagi di mana gitu. Silakan Kang. Kalau masalah gabung atau baiat itu ya, bukan kata orang lain tuh ada yang mengatakan Aditya itu karena dibantu masalah ekonominya, enggak. Bukan dibantu tapi dikasih solusi gitu kan. Kalau dibantu kan ini mobilnya, ini uangnya, ini fasilitas untuk kamu kerja gimana? Enggak. Tapi setiap saya curhat untuk masalah ekonomi, selalu ada kemudahan dan dikasih solusi itu diterima dengan hati yang bersih benar. Jadi ngasih solusi kepada orang lain itu harus benar-benar mukhlis, benar. Keterimanya juga benar-benar itu. Yang pertama itu ya, jadi motivasi, oh benar berarti ini. Karena di zaman Rasulullah SAW juga, setiap sahabat mau curhat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab dan ngasih solusi yang sangat meyakinkan. Alhamdulillah semuanya lancar. Itu yang pertama, orang-orangnya itu baik-baiklah. Karena benar harus begitu. Jadi di jemaat Ahmadiyah itu 3S itu dipakai. Senyum, salam, sapa itu. Senyum dulu, baru salam, baru nyapa.
SAPA itu 3S. Terus nggak ada masalah ekonomi tidak ya, tapi solusi ya oke. Sering banyak curhat dan sering banyak ngasih solusi orang-orang jemaat itu. Alhamdulillah yang saya rasakan baiklah, positif, bagus. Terus masalah gabung beatnya itu, kenapa saya memutuskan untuk bergabung? Karena sekian tahun lamanya, 4 tahun saya secara maraton mempromosikan kepada rekan-rekan di luar jemaat itu, hampir 75% itu mendekati kebenaran. Karena mereka walaupun pandai bicara, pandai berdalil, ada yang hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi kalau saya menyodorkan keterangan-keterangan hasil dari diskusi dengan orang jemaat, mereka jawabnya bukan dengan dalil, tapi dengan rasa kebencian lah, karena perbedaannya gitu. Nggak tahu perbedaannya apa, yang penting mereka menolak saja, menolak dengan bukan yang ilmunya. Ya sudah itu, terus saya mengkaji. Yang terakhir adalah mengkaji masalah apa sih jalsah, apa sih ijtima. Nah di dalam itu finishnya adalah mengikuti ijtima dan jalsah, di jalsah dan ijtima, mengikuti apa sih di dalamnya acara ijtima itu apa gitu. Kok ada salat tahajud bersama, berdoa bersama, terus olahraganya itu olahraga, ada kegiatannya di dalamnya itu ada kegiatan hafal Al-Quran, hafal hadis atau olahraga yang benar, yang positif saja, nggak ada yang mencolok masalah yang enggak. Kan di luaran sana itu mengatakan jemaat Ahmadiyah itu kalau jalsah atau ijtima itu di dalamnya ada acara yang luar dari ajaran Islam lah. Tapi ternyata jauh, 1000% jauh, nggak tahu berapa derajat gitu ya, jauh banget apa yang dikatakan di luaran sana. Sedangkan saya mah langsung masuk mengikuti acaranya dari awal sampai akhir, berapa kali ikut ijtima. Dan terakhir ijtima di Gondrong gitu ya, tahun 2019, maka itu hasil finishnya memohon kepada Allah, apabila saya benar-benar ini yakin ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, benar Imam Mahdi sudah turun, maka lancarkanlah saya untuk mengikuti acara ijtima sebelum pandemik 2019. Alhamdulillah saya ikuti. Dan itu juga nggak ada yang maksa, walaupun waktu itu ada yang mau beat itu sekitar 28 atau 30 ya mau beat, cuman ngasih tahu saja ketua dari jemaat Garut itu ngasih tahu, Kandit bila mana ada yang mau bergabung dengan jemaat, karena persyaratannya KTP aja. Terus hari ini malam ini ada yang beat gitu kan. Ya udah, saya mah terdupain saja, langsung keluarkan KTP, postingkan, di WA kan langsung ke ketua, nih ini KTP saya. Terus maksudnya apa kata ketua itu mempostingkan KTP? Saya ikut gabung. Subhanallah katanya, gitu udah aja. Terus pas saya gabung beat di Gondrong itu kayaknya gimana gitu. Nangis, benar-benar nangis sih. Asli nangisnya saya itu waktu itu, karena kayak kalau kata pewayangan itu kayak sedang digodok di kawah candra di muka gitu ya. Semua isi hati itu yang kotor-kotor tuh dibuang, perasaan ini benar jemaat Ahmadiyah itu benar-benar ajaran Islam yang benar-benar dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saya tahu bahwa dikala kita mendengar atau melihat bahwa Imam Mahdi sudah turun, maka kalian harus berbeat atau bergabunglah. Di situ makin kuat itu waktu itu. Oke, luar biasa Kang Adit. Oke, ketika Kang Adit memutuskan untuk baiat, bagaimana reaksi keluarga dan teman-teman? Reaksi pertama sih dari keluarga, dari istri kalau orang tua dari saya sendiri nggak apa-apa sih, nggak terlalu begitu mencolok atau gimana, nggak, karena mereka sudah tahu. Dari awalnya sudah tahu bahwa anak saya itu kenal dengan jemaat itu waktu kerja di sana, benar, saya itu enjoy aja. Yang jadi kepercayaan dari keluarga saya sendiri adalah makin meningkatnya akhlak yang baiknya kali ya, karena yang saya rasakan benar, mereka juga bilang
kamu nggak seperti dulu gitu. Sekarang mah ya saya jadi malu juga katanya, kata keluarga dari pihak saya. Yang mencolok itu dari pihak istri ya, keluarga dari istri. Wah ekstrim banget itu, karena istri saya itu orangnya sekolahnya di Muhammadiyah kan, mengajinya di Muhammadiyah, jadi hafal tahu lah gitu. Terus dokternya kan bagus ya Muhammadiyah itu, gini ya. Jadi pas saya tahu itu, saya sering menonton MTA ya, MTA kesini ya ke Nasir itu center, nonton MTA. Apa sih MTA itu? Ya. Terus pas saya pulang harus cuci kaki katanya. Kenapa saya harus cuci kaki? Ya, habis pulang dari Masjid Ahmadiyah itu kan najis mukolodo katanya. Saya nggak marah gitu, karena sudah tahu oh, ini resiko saya gitu. Barangkali yang dikatakan senior-senior saya itu akan ada tantangan tersendiri, itu inilah. Maka saya pertahankan gitu ya. Sabar, sekali, dua kali, tiga kali sabar. Alhamdulillah yang akhirnya istri saya juga mengalah, tapi secara baik-baik lah mengakui. Itu tantangannya terutama di keluarga. Kalau di yang lain enggak sih, ada ya segelintir orang, tapi itu mah enggak begitu ya keras gitu kan. Yang keras itu dari keluarga, karena kata istri saya, jikalau kamu salah mendidik saya, maka saya sendiri yang akan digusur ke neraka, katanya gitu. Makanya saya hati-hati kalau suami punya akidah yang agak berbeda, maka saya harus hati-hati karena saya takut, gitu kata istri saya. Ekstrim banget gitu. Iya. Oke, Kang, menarik ini. Nah, peristiwa apa ini, Kang, yang paling berkesan sejak Kang Adit memutuskan baiat sampai saat ini, Kang? Paling berkesan apa, Kang? Paling berkesan sesudah masuk gitu ya? Iya. Ya, berkesannya sih saya punya kebiasaan yang agak beda. Dulu kan kalau di keluarga ya terus terang bandel banget gitu ya. Bandel banget lah, bandel pasti. Sebab kalau bisa dikatakan, kalau kata preman itu petarung yang nggak mau kalah gitu. Jika ada perbedaan itu selalu ditanyakan dan ditantang saja gitu. Jadi kalau kelahi itu nggak, kalau takut siang malam. Kalau takut di depan, di belakang gitu. Yang penting saya menang saja dalam kelahi gitu aja. Jiwa jawaranya ya. Petarung banget gitulah kalau zaman dulu mah gitu. Tapi alhamdulillah sejak gabung habislah apa yang katakan petarung itu. Karena suatu waktu saya sedang mentablighi teman itu kan sampai nunjuk-nunjuk begini ya ke muka tuh. Kata teman saya yang dibawa, "Dit, kamu itu kan dari dulu petarung. Mengapa kamu sekarang kalah? Centang aja gitu mukanya gitu, dekat kok, sabar aja gitu kan. Rasul juga pernah begini tapi enggak segitu gitu." Oke, Kang. Iya. Kang, apa saja yang membuat Kang Adit ini masih tetap bertahan di jemaat nih, Kang? Alhamdulillah, karena masuk jemaat Ahmadiyah itu bukan karena paksaan sesuatu, karena sesuatu atau ada yang maksa. Ini murni hasil pengkajian sendiri dengan modal ilmu yang seadanya dulu ya. Alhamdulillah. Jadi dan selalu ikhtiar lebih baik, dan doa-doa dari teman-teman, terutama teman dekat saya itu kan dulu yang sangat dekat itu adalah boleh disebutkan namanya gitu kan, kayak Fadlan Husban gitu kan. Pak Husban itu orangnya dekat sih, dan mereka itu baik. Sampai waktu itu apa ya, saya nggak kerja, yang nggak ngasih uang, tapi ngasih solusi gimana cara hidup. Maksud saya tuh datang kepadanya itu ya terus terang saja mau minjem uang gitu ya. Tapi sesudah ngobrol, berat rasanya itu lidah itu, bibir untuk mengatakan saya minjem uang katanya, saya nggak kerja gitu kan. Malah ngobrol dikasih itu apa solusi dengan kata-kata yang menyentuh gitu. Mau kemana sih, Kang Dit? Dunia ini tidak akan lama. Apa sih yang dikejar dunia?
Kalau kita mengejar dunia, gak akan kejar akhirat. Tapi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan dikasih sama Allah. Itu kata-kata beliau itu Pak Husban, yang akhirnya saya nggak jadi ngomong begitu, ngomong mau minjem uang itu ya, karena dengan perkataan itu jadi bibit unggul gitu, jadi modal dan bibit unggul saya ke depannya sampai sekarang mendidik kepada istri, anak seperti itu. Jadi mau kemana sih kalian? Sejak itu, beliau Pak Usman mengatakan begitu, saya nggak pernah terlalu emosional mengejar dunia gitu. Ya bukan berarti tidak ikhtiar gitu, tapi emang benar mau kemana, entah dari situlah semakin kuat akidah di jemaat itu, dan nggak akan lagi insya Allah, dan yakin saya tidak akan keluar lagi, karena ini hasil pengkajian sendiri, bukan karena sesuatu tambah-tambah. Orang-orang di jemaat itu orangnya benar-benar hidupnya itu ya nyaman aja. Jadi orang jemaat itu dari Sabang sampai Merauke itu hampir sama gitu, salam, senyum, sapaan itu hampir sama. Cara menerima tamu, kedatangan tamu, saya berkunjung ke Bandung, ke Jakarta, ke Bogor, ke Bekasi, kemana saja, asal di situ orang jemaat itu cara penerimaannya, perkataannya, senyum, salam, sapaan itu sama gitu. Makin mengerti, oh benar ini samina wa atona, karena kata kita kan punya halifah gitu kan. Sekarang saya mengatakan begini karena saya sudah bergabung. Kita punya halifah, jadi satu tujuan gitu. Gimana kata halifah, merah. Kata halifah jangan dilawan, jangan. Makanya dulu itu pernah yang saya lewati ya, obrolan tadi, musola yang dirusak gitu kan tempat ibadahnya. Kenapa kok orang jemaat Ahmadiyah tidak melawan? Oh mengerti sekarang, karena khalifah itu melarang gitu kan. Kalau kata khalifah itu ya minimal Indonesia aja punya amir ya. Kalau kata amir lawan, amir jangan itulah. Keistimewaan dari jemaat Ahmadiyah itu adalah samina wa ta'na, benar-benar punya ayah lah, punya ayah gitu, punya ayah ibu gitu, kalau punya ayah ibu gitu. Jadi ada tempat curhat, ada pembimbing gitu. Jadi nggak akan kemana-mana lah. Pendidikan itu satu tujuan itu. Itu hebatnya bagusnya jemaat itu. Oke, Kang Adit. Ini pertanyaan terakhir, Kang Adit. Menurut Kang Adit sendiri, faktor apa saja yang membuat sebagian besar orang ini masih belum atau tidak menerima keberadaan Ahmadiyah? Saya tidak akan mengambil yang jauh-jauh ya, karena kebanyakan teman-teman saya itu orangnya profesional dan ya sangat masalah ilmu agamanya, ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya itu jago-jago banget ya. Bahkan saya punya teman itu lurah santrinya dulu, ya mereka tahu, mereka meyakini bahwa mereka itu menganggap benar adanya hadis-hadis yang dipakai oleh jemaat itu, maupun dari Al-Qur'annya. Saya bawa-bawakan Al-Qur'an itu, saya nggak begitu kaget melihat Al-Qur'an di jemaat tebal itu, karena saya pernah membaca soal jawab karangan Ahsan sampai jilid 3 ya, 1 sampai 2 sampai 3, tebalnya sama, berarti ini seperti kitab itu gitu. Disodorkan ini tazkiro, ini Al-Quran dari jemaat ini. Mereka tahu dan mereka tidak menyalahkan bahwa itu benar Al-Quran, cuman karena pendidikan doktrinasi tadi, gurunya mengatakan bahwa jemaat itu bla 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 begini, ya udah seperti kita ke anak kita mencek bahasa Sunda mantong itu sin jurik, padahal orang tuanya juga belum tahu siapa itu jurik gitu ya. Nah, jadi anak itu takut gitu, padahal belum tahu gitu. Jadi kebanyakan itu doktrin guru yang pertama, yang kedua pergaulan orang lain kan, pergaulan di luar tentang jemaat gini bla bla bla, nggak tahu, belum pernah nanya sama sekali kepada narasumber yang aslinya. Betul. Gitu. Jadi makanya begitu aja nolaknya secara bukan ilmu ya, karena satu doktrinisasi, kedua paham-paham di luar sana, bukan dari hasil tanya sama bersangkutan gitu orang jemaatnya langsung. Demikianlah pemirsa MTA dimanapun berada perbincangan saya dengan Kang Adit.
mudah-mudahan memberi inspirasi dan semangat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.